Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Zahratul Aisyah Ulfa, akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Loyalitas Pelanggan dan Niat Mencoba Produk Perawatan Diri Baru di Watsons Indonesia. Setelah mengalami penurunan performa pada kuartal 1 2021 akibat pandemi COVID-19, pangsa pasar produk perawatan diri saat ini terus berkembang bahkan mengalami pemulihan dengan cukup cepat meskipun belum pulih sepenuhnya. Selain karena adanya pelonggaran pembatasan kegiatan sosial yang membuat ekonomi mulai berangsur pulih, perkembangan tersebut juga didukung oleh semakin mudahnya pelanggan dalam mendapatkan produk. Salah satunya yaitu format retail modern drugstore. Drugstore merupakan retail modern yang menjual produk-produk kesehatan sebanyak 30% dan juga menjual produk-produk perawatan diri sebanyak 70%. Drugstore merupakan retail penjualan produk perawatan diri yang atraktif karena disertai dengan tampilan visual menarik serta pelayanan yang memudahkan. Retail drugstore sendiri pada suatu merek produk perawatan diri memberikan kontribusi hingga 45% dari seluruh penjualan channel modern dan pada saat pandemi mengalami penurunan hingga rentang 22% sampai 29%. Dengan potensi kontribusi yang dimiliki terhadap suatu merek produk perawatan diri, drugstore semakin menjamur di Indonesia. Bahkan, per tahun 2021 tercatat ada 12 jaringan retail drugstore nasional dengan market leader-nya Guardian dan peringkat kedua Watsons. Dengan banyaknya pilihan retail yang dimiliki, maka penting untuk memahami proses bagaimana pelanggan menentukan pilihan nilai yang mempengaruhi niat perilaku mereka terhadap retail atau customers value to the retailer. Penelitian ini berfokus pada Watsons karena meskipun dengan market share peringkat 2, Watsons memiliki keunggulan bersaing yaitu memiliki jumlah stock keeping unit atau SKU terbanyak se-Indonesia, bahkan melebihi Guardian. Dan penelitian ini juga difokuskan kepada penjualan di toko fisik atau offline. Meskipun saat pandemi banyak retail yang beralih mengandalkan penjualan online, kehadiran retail offline dalam penjualan produk perawatan diri masih diperlukan pelanggan, karena perlunya peran tenaga pemasar, serta adanya kebutuhan untuk sensory feel secara langsung dengan panca indera pelanggan, seperti mencocokkan warna, tekstur, aroma, dan sebagainya. Untuk itu, yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Watsons mengalami penurunan penjualan 19% pada 2020, meskipun drugstore memiliki izin penuh untuk beroperasi selama pandemi. Kemudian, dengan peringkat 2 yang dimiliki, Watsons ingin mengambil pangsa pasar yang lebih luas dengan cara mempertahankan loyalitas pelanggan di tengah pertumbuhan kompetitor baru, serta penambahan pelanggan baru menggunakan keunggulan bersaing. Selain itu, dari wawancara 3 pelanggan drugstore, didapatkan informasi bahwa pelanggan mudah berpindah dari Watsons karena beberapa faktor ekuitas Watsons dinilai lebih rendah dari kompetitor, misalnya persepsi nilai dan juga kelengkapan produk. Untuk menganalisis faktor ekuitas yang dapat menunjang loyalitas pelanggan, maka perlu dilakukan penelitian menggunakan metode CVR. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh variabel ekuitas nilai, ekuitas merek, dan ekuitas hubungan pada loyalitas pelanggan, serta niat untuk mencoba produk perawatan diri baru di Watsons. Landasan teori yang pertama yang digunakan adalah Customer Equity Driver. Customer Equity Driver merupakan framework yang bertujuan untuk menempatkan konsumen dan pertumbuhan nilai konsumen sebagai suatu hal yang penting bagi sebuah organisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 3 macam faktor yang mempengaruhi, yaitu ekuitas nilai, merek, dan hubungan. Ekuitas nilai adalah persepsi konsumen mengenai perbandingan apa yang diberikan dengan apa yang diterima. Misalnya kualitas pelayanan, kompetisi harga, dan kenyamanan di dalam toko retail. Sedangkan ekuitas merek adalah penilaian konsumen secara subjektif terhadap suatu merek di luar nilai objektif. Pada konteks retail, diasosiasikan dengan barang yang diproduksi menggunakan merek retail itu sendiri
atau merek privat, sehingga pada penelitian ini dianggap sebagai penentu atas pilihan pelanggan terhadap suatu retail. Sedangkan ekuitas hubungan merupakan tendensi konsumen untuk tetap dapat menggunakan merek di luar penilaian objektif dan subjektif terhadap merek. Pada konteks retail adalah penilaian seberapa manfaat yang didapat pelanggan dari hubungan yang dimiliki pelanggan dengan retail dari waktu ke waktu. Landasan teori yang kedua yaitu Customers Value to the Retailer atau CVR. CVR merupakan pengembangan dari framework Customer Equity Driver yang sebelumnya yang dilakukan oleh Rubio pada tahun 2019 dengan menambahkan komponen loyalitas pelanggan terhadap retail dan niat pelanggan dalam mencoba produk atau merek baru yang ditawarkan oleh retail. CVR bertujuan memahami proses penentuan nilai produk yang dilihat pelanggan dan bagaimana nilai tersebut mempengaruhi niat perilaku mereka terhadap retail. Berikut adalah gambar kerangka penelitian yang digunakan, beserta 6 hipotesis yang digunakan pada penelitian ini. Karena penelitian ini berfokus pada prediksi pengaruh faktor-faktor ekuitas pada perilaku konsumen melalui sejumlah hipotesis, maka desain penelitian yang dipilih adalah penelitian kuantitatif. Untuk metode pengumpulan data, digunakan survei yang disebar dalam bentuk kuesioner kepada responden berusia minimal 18 tahun dan pernah berbelanja produk perawatan diri di toko fisik atau offline Watsons dalam 1 tahun terakhir. Kuesioner disebar secara daring menggunakan media sosial. Kuesioner terdiri dari 26 pertanyaan yang menggunakan metode pengukuran skala Likert 5 tingkat. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 210 responden. Metode analisis data yang digunakan yaitu uji bahasa, kemudian uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, pada tahap akhir dilakukan analisis model struktural. Semua uji tersebut dilakukan menggunakan uji korelasi Pearson dengan metode analisis partial least square atau PLS yang dilakukan menggunakan software Smart PLS. Selanjutnya adalah tabel definisi operasional. Variabel ekuitas nilai didefinisikan menggunakan 11 indikator. 5 indikator pada aspek kualitas pelayanan, 3 indikator pada aspek kelengkapan produk, dan 3 indikator pada aspek tingkat harga. Variabel ekuitas merek didefinisikan dengan 3 indikator, variabel ekuitas hubungan didefinisikan dengan 3 indikator. Berikutnya, variabel loyalitas pelanggan didefinisikan menggunakan 7 indikator, dan terakhir, variabel niat mencoba produk baru didefinisikan menggunakan 2 indikator. Pada gambar ini dapat kita lihat hasil dari uji korelasi variabel dan indikator. Dapat kita lihat pada gambar ini bahwa semua indikator memiliki nilai loading faktor lebih dari 0,5. Sehingga seluruh indikator pada variabel yang diteliti dapat dimasukkan ke dalam model atau dianggap memiliki validasi yang kuat untuk menjelaskan konstruk. Berikutnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Terdapat 2 pengujian validitas pada PLS, yaitu uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. Pertama kita lihat dulu tabel yang di bawah. Dapat dilihat bahwa nilai AVE semuanya berada di atas 0,5. Artinya uji validitas konvergen semua terpenuhi. Kemudian kita naik ke tabel yang di atas, kita dapat melihat bahwa nilai korelasi suatu variabel dengan variabel itu sendiri, nilainya lebih besar daripada nilai korelasi dengan variabel-variabel lainnya. Sehingga dapat dinyatakan bahwa sudah terpenuhi uji validitas diskriminannya. Kemudian kita kembali lagi ke tabel yang bawah, dapat kita lihat bahwa nilai Cronbach's alpha berada pada rentang 0,663 sampai 0,911. Rentang ini sudah lebih besar atau sudah melewati persyaratan nilai minimum sebesar 0,6 untuk Cronbach's alpha.
Atau kita juga dapat melihat pada kolom composite reliability berada pada jangkauan 0,79 hingga 0,926. Nilai ini pun juga sudah melewati persyaratan nilai minimum composite reliability yaitu sebesar 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memenuhi uji reliabilitas. Selanjutnya, dari profil 210 responden, didapatkan karakteristik bahwa responden mayoritas berjenis kelamin perempuan. Kemudian dengan rentang usia yang paling mendominasi yaitu 26 hingga 35 tahun yang berdomisili mayoritas di Jabodetabek. Untuk pendidikan sendiri, mayoritas minimal S1 dengan profesi yang paling mendominasi adalah pelajar atau mahasiswa. Berikut adalah tabel hasil uji hipotesis. Koefisien jalur atau beta menunjukkan arah hubungan. Dapat kita lihat pada tabel tersebut, semua koefisien jalur bernilai positif. Maka artinya arah hubungan semua hipotesis pun positif. Kemudian pada penelitian ini digunakan nilai alfa sebesar 0,5. Sehingga jika p-value kurang dari 0,05, artinya hipotesis terdukung. Pada tabel di sini dapat dilihat bahwa terdapat 4 hipotesis yang didukung, yaitu H1A, 1B, 3A, dan 3B, dan 2 hipotesis yang tidak terdukung, 2A dan 2B. Dari hasil uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel ekuitas nilai dan ekuitas hubungan terbukti memiliki pengaruh signifikan pada loyalitas pelanggan dan niat mencoba produk perawatan diri baru di WebSense. Apalagi ekuitas hubungan memiliki pengaruh paling signifikan. Sedangkan variabel ekuitas merek tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan pada loyalitas pelanggan dan niat mencoba produk perawatan diri baru di WebSense. Yang menjadi keterbatasan dari penelitian ini yaitu penelitian ini hanya berfokus kepada penjualan yang terjadi di toko fisik atau offline WebSense, sedangkan WebSense memiliki banyak channel penjualan lain. Kemudian, penelitian ini hanya berfokus kepada kategori perawatan diri saja, padahal WebSense juga memiliki beberapa kategori lain. Sebagai imbasnya, karena yang diteliti adalah produk perawatan diri, maka mayoritas responden yang diteliti memiliki jenis kelamin wanita. Dan mayoritas responden masih terpusat berdomisili di Jabodetabek. Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah yaitu meneliti objek penjualan WebSense lebih menyeluruh, seperti melibatkan penjualan pada channel online, kemudian kategori obat-obatan, makanan, suplemen, produk bayi, dan sebagainya. Kedua, yaitu dapat menambah persentase keterwakilan kelompok responden seperti jenis kelamin pria, serta responden dengan domisili di luar Jabodetabek. Serta yang terakhir yaitu menambahkan aspek citra retail, sikap, kesesuaian karakter pelanggan dengan nilai retail untuk memperkaya model penelitian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.